Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke kawan-kawan, di video sebelumnya kita sudah bicara banyak tentang DME, Digital Market Execution, dan di sebelumnya kita sudah bicara tentang apa itu JB Institute. Dan di sesi kali ini saya akan bicara tentang fundamental digital marketing, fundamental tentang pemasaran, fundamental tentang sales. Maka teman-teman, di sesi kali ini saya akan bicara tentang STP. Nah, STP. Nah, back to basic ya. Di dalam sales management, di dalam ilmu digital marketing, di dalam ilmu pasaran, teman-teman tidak akan lepas yang namanya segmen, yang tidak lepas yang namanya target, yang tidak lepas yang namanya positioning. Nah, jadi seorang sales yang hebat itu harus memahami tiga-tiga dengan detail, dan PR-nya adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan perusahaan yang Anda jual, ini baik offline maupun online, dalam atau ke target market yang Anda tuju. Nah, pertama kita bicara tentang segmen. Apa itu segmen? Nah, teman-teman, segmen itu adalah pengelompokan. Segmen itu adalah kategori. Segmen itu adalah lebih ke pengelompokan gitu ya. Nah, saya biasanya kalau menjelaskan tentang segmen ini, saya biasanya menjelaskan tentang real yang ada di ruangan ini. Nah, di ruangan ini ya ada berapa cowok. Nah, kalau kita bicara tentang segmen, ya, kita bicara tentang segmen. Kita bicara tentang segmen. Saya bicara tentang di ruangan ini ada berapa cowok? Di ruangan ini. 5. Nah, berarti ketika di sini ada berapa cowoknya? 1, 2, 3, 4, 5 cowok. Ini segmen. Ceweknya berapa? 4. Kalau kita menggunakan dua kategori ini, pertanyaannya, cewek yang kacamata ada berapa? 1. Cewek kaca. Ini teman-teman yang di video ikutin aja ya, karena memang di ruangan ini memang ada tim-tim seperti ini. Nah, ini juga berlaku di dalam segmen. Dan pada prinsipnya teman-teman, seorang sales gitu kan, tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Tidak ada. Jadi kalau Anda bicara tentang segmen, ya jangan bicara tentang saya memenuhi semua kebutuhan perizinan. Nggak bisa. Semua perizinan jasa, ya nggak bisa. Makanya ada jasa murah, ada perizinan dan seterusnya. Ada, intinya segmennya itu harus jelas, gitu ya. Kalau di online berarti kata kunci, kan itu. Kata kunci itu segmen sebenarnya, betul nggak? Betul nggak, Mas? Kata kunci, riset kata kunci itu dalam rangka kita mencari segmen. Gitu. Ini fundamental. Nah, jadi kalau ini saya pertajam lagi, ini luar biasa. Cowok yang kacamata siapa? Berapa orang? 1. Cowok kaca. Ini kalau tak pertajam lagi, ini banyak banget, ya. Cowok pakai jam berapa? 2. Berarti 2 cowok pakai. Jadi kalau Anda gagal, jadi ini kualitas seorang sales itu dilihat dari penjelasan dia menjelaskan tentang STP. Jadi kalau seorang sales ya itu tidak mampu menjelaskan STP dengan sempurna, dengan clear, ya dia menurut saya sales tidak profesional atau dia sales amatiran. Nah, ini kalau saya tes kepada Anda semua, kalau saya suruh menjelaskan apa itu STP, saya mungkin Anda juga bingung, betul? Benar nggak? Ya. Gitu Anda mau jadi sales, mana mungkin Anda bisa closing kalau Anda nggak ngerti target. Ini yang pertama, target dulu. Makanya segmen itu di sini ada pengelompokan.
Jadi ada khusus. Nah, nanti ke depannya perizinan properti. Satu salesnya satu. Ada khusus perizinan fashion, salesnya satu. Bahkan ketika fashion itu banyak, berarti satu segmen itu 2 tim, 3 tim. Itu. Perusahaan otomotif 2 sales, perusahaan kuliner 3 sales. Enak gak kira-kira? Kalau perintahnya gini, Mbak, jenengan cari database perusahaan kuliner yang mau buat perizinan. Enak gak perintahnya? Di Gerbang Kertasusilo, ya, Gresik, Surabaya, Mojokerto dan seterusnya. Enak gak perintahnya seperti itu? Selama ini enggak perintahnya. Kamu jualan perizinan di mana? Ya terserah. Terserah. Anda keluar dari kantor pasti bingung, benar nggak? Saya tak prospek siapa. Jadi kalau teman-teman nanti di manajemen account itu dibahas 10.000 database itu dikelompokkan. Omsetnya berapa, sing rewel berapa, yang enak berapa, yang dia sudah merekomendasikan siapa, itu dikelompokkan. Jadi kalau kita bicara tentang segmen, itu kata kunci yang pengelompokan. Nah, dari sini teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda nanti mau jualan, Anda mau jualan perizinan yang mana? Saya fokus sama kuliner, Pak. Pertanyaannya, pengusaha kuliner banyak nggak di Jawa Timur? Ini kalau satu orangnya cukup nggak sebulan aja, target 10 aja? Masih kurang. Jadi Anda browsing di internet, Anda googling di internet, perusahaan properti Jawa Timur, datangi semua ownernya. Ini masih di level segmen. Apakah cukup dengan segmen? No. Segmen itu hanya di level tahu. Kalau di ruangan ini ada kacamata, ya berarti saya mau jual ke Mas Adi. Mas Adi, ini kacamata bagus. Kayaknya Anda itu cocok pakai kacamata ini, dan ini kacamata ini ketika Anda beli, ya, Anda akan cewek, ya, cewek itu kelihatan cantik gitu, apapun ceweknya gitu. Ya, oh ya. Nah, saya udah jualan value dan sebagainya, ternyata dia nggak fatal di situ. Kita udah ngomong, udah yang lain-lain, ya, tetapi Anda salah gitu loh. Pak, ini PT-nya bagus, Pak, biasa, murah dan sebagainya. Terus ditanya, Mas, sampai itu ngomong apa? Oh, saya itu enggak, apa, PT saya sudah ada izinnya. Hah? Ya Pak, mana Pak? Oke ya, pokoknya itu ya. Nah, teman-teman yang ada di digital itu juga sama. Kalau di digital berarti kita butuh yang namanya kata kunci, interestnya apa, target marketnya sukanya apa. Ini kalau Facebook Ads, Google Ads juga sukanya apa, bukunya apa, itu kan dikelompokkan dulu. Sukanya hobi baca buku apa, dan seterusnya. Nah itu lengkap sekali teman-teman ya. Nah, oke, untuk segmen ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut ke target. Nanti gantian Anda presentasikan saya tentang apa itu STP versi Anda masing-masing. Oke ya. Yang kedua, terkait tentang target. Jadi kalau Anda sudah menemukan segmen, Anda mau membidik target yang mana? Saya mau membidik target cowok-cowok ya yang pakai kacamata. Berarti cowok yang pakai kacamata masuk nggak? Hah? Enggak. Loh, saya mau membidik cowok yang kacamata. Paham ya? Cowok yang kacamata, berarti di sini ada berapa target? Satu. Berarti yang lain itu nggak akan saya prospek. Yang ngapain? Hah? Ngapain saya prospek? Wong tidak ada kok di target saya. Makanya kalau Anda ini ya, jualan apapun, kalau targetnya itu nggak tepat,
ya Anda berarti salah memilih gitu. Wes nggak dikelompokkan, wes nggak ada target, pasti Anda bingung, pasti saja men. Ya. Jadi sales itu harus cerdas, pakai otak Pak. Ya. Nah, Anda memilih yang mana? Ayo kita sepakati. Misalkan milih di sini, saya milih ini. Pertanyaannya kan, ini masih di mana? Ini masih di ruangan ini. Kan masih ada di luar sana yang cowok pakai kacamata, betul? Jadi sebelum Anda itu mempresentasikan positioning, ya, jangan bicara harga dulu, karena value-nya nggak nyampe, gitu loh. Saya kalau misalkan jualan, nggak akan pernah ngomong harga kalau value-nya belum saya sampaikan kepada customer. Kalau kelebihan produk saya belum nyampe ke target market, saya tidak akan ngomong harga. Pak, harganya berapa? Mohon maaf Pak, kami dari Pop Jasa, kita punya keunggulan ini. Harganya ini. Harganya berapa? Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu kebutuhannya apa Pak? Terus kejar terus. Harganya berapa sih Pak? Ya mohon maaf Pak, Bapak yang mana dulu nih, karena banyak harga kita. Kejar terus sampai Anda jangan ngomong harga. Nanti kita simulasi. Pak, harga PT-nya Anda berapa? Ya Pak, Bapak bergerak di bidang apa? Karena beda-beda Pak kita Pak. Saya di bidang properti, oke Pak, properti Bapak TV atau PT. Jadi kita itu sebagai seorang sales itu seorang konsultan sebenarnya. Gitu. Jadi kita bicara tentang prinsip. Jadi kalau Anda paham tentang prinsip sales, apapun produknya bisa Anda jual. Tapi target. Jadi target itu ini adalah segmen. Boleh nggak saya tambahin? Satu kategori lagi. Misalkan cewek yang pakai jam. Berapa orang? Coba. Semuanya pakai jam? Enggak. Pakai jam. Berarti berapa? 2. Cewek pakai. Nah, kalau saya mau jualan jam dan jam ini adalah jam cewek, saya nggak mungkin menggunakan target market ini, betul nggak? Nggak mungkin. Saya pasti akan eksekusi dia, 2 orang ini, yang akan saya prospek. Jadi prospek itu benar-benar apa ya? Market yang memang siap dijual. Oke, ya. Terus yang ketiga, positioning. Positioning. Ini kalau di ini UVP. Ya, UVP. Nah, teman-teman, perhatikan. Kalau Anda sudah tahu positioning, berarti di sini ada rumus namanya. Ya. 1, 3, 5, 10. Atau 1, 3, 5, 10. Di sini 10 keunggulan. Sepuluh keunggulan perusahaan Anda apa? Dipilih 5. Terus dipilih 3. 3 ini dari 5 loh ya. 3 keunggulan. Terus ini satu-satunya. Ini adalah value, unique value proposition. Ini yang menjadi senjata kita, yang kita delivery kepada target mana tuh? Nah, misalkan kacamata ya, yang anti air, kacamata yang satu-satunya kacamata yang
ketika diinjek sama mobil itu nggak pecah ya, karena terbuat dari bahan karet dan seterusnya lah gitu. Jadi itu yang di delivery teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau jualan itu sebenarnya Anda mendelivery positioning kepada segmen, di mana segmen ini dipilih untuk dijadikan target market. Paham ya di sini ya? Ini fundamental pemasaran, fundamental digital marketing. Kalau digital marketing berarti apa? Ya berarti kita iklannya, ya kita ke grup-grup apa? Grup-grup sesuai dengan jual beli kacamata, jual beli apa, dan seterusnya. Ya, paham ya di sini ya. Nah, jadi kalau anda paham ini, maka anda akan gampang jualan. Ya, teman-teman saya ulang ya. Di sesi kali ini saya membahas tentang apa itu segmen, apa itu target, apa itu positioning. Kalau kita bicara tentang segmen berarti pengelompokan. Target berarti ini dari pengelompokan itu kita pilih salah satu untuk menjadi target market. Yang ketiga adalah kita mendelivery positioning. Positioning apa yang kita transfer kepada target market. Dan di sini terjadilah yang namanya closing. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.